Mampus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan jika tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Perhatian seluruhnya. Istirahat teman. Bak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Tamu undangan, para peserta upacara, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Sujud serta sembah dan puja-puji, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Karena atas segala nikmat dan kekuatan yang dikaruniakan kepada kita, alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Agustus 2015, tepatnya jam 10, kita semua memperingati detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah detik-detik yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, detik-detik di mana nasib hari depan seluruh rakyat Indonesia ditentukan. Detik-detik di mana bangsa Indonesia terlepas dari penderitaan dan penistaan oleh bangsa penjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara semua, sebagai penghormatan kepada pejuang para pendahulu kita, para pahlawan kita dan proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta, kita berikan bersama-sama merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia. Peserta upacara yang berbahagia, hikmah
terpenting dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia adalah kita harus dapat menunjukkan nilai-nilai kejuangan para pahlawan untuk dijadikan modal dasar guna mengisi kemerdekaan dan melanjutkan program pembangunan. Artinya, kemerdekaan tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan, namun juga harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras agar kita semakin mandiri dan menjadi bangsa yang besar dan disegani serta sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Harus disadari, kemerdekaan tidak jauh dari langit, tapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang, meletihkan, melelahkan, dan penuh resiko. Tidak hanya keringat yang harus kita kucurkan, darah pun rela ditumpahkan, bahkan kematian menjadi taruhannya. Berapa banyak pejuang kita yang telah gugur di medan pertempuran, baik gerilya maupun terbuka. Bukan hanya 1, 2, atau 100 orang saja yang telah berkorban nyawa, tapi puluhan ribu bahkan jutaan. Mereka para perjuang kita yang telah rela menghentikan kehidupan alias mati demi tegaknya NKRI, demi kita semua, sehingga menjadi bangsa yang berdaulat seperti sekarang ini. Adalah tidak bersyukur dan keterlaluan bila mana kita semua tinggal menikmati, tidak mau mengisi kemerdekaan itu dengan bekerja sesungguh-sungguh, tapi malah bermalas-malasan, berpangku tangan dan masa bodoh. Oleh sebab itu, sepatutnya lah kita semua wajib mengisi kemerdekaan ini dengan semangat yang jauh lebih besar dari semangat merebut kemerdekaan itu sendiri, yaitu semangat bekerja keras, bahkan bekerja sangat keras, semangat kerja jujur, bahkan bekerja sangat jujur, semangat bekerja tekun, dan bahkan semangat bekerja. Beserta upacara yang berbahagia, tema memperingati HUT hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia adalah Ayo Kerja, dan subtema gerakan nasional Ayo Kerja pada 70 tahun Indonesia Merdeka. Tema dan sub ini harus memotivasi kita semua bahwa hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, bangsa akan bisa membangun jiwa dan raganya untuk kejayaan Indonesia Raya. Hanya melalui kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kerja yang dimaksud bukanlah semata-mata kerja biasa. Kerja haruslah dilakukan dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong dari seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Harus disadari bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini adalah lingkup nasional, regional, dan global, memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang Merauke. Gotong royong dalam kerja seharusnya menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Gerakan Ayo Kerja ini merupakan suatu langkah besar untuk mewujudkan impian Indonesia merdeka dalam arti sesungguhnya. Ayo Kerja bukanlah slogan semata, melainkan sebuah pergerakan apa? Pergerakan seperti halnya yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, Bapak Bangsa dan proklamator kemerdekaan, bahwa pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan itu haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah semua sekali sifatnya masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan masyarakat sampai
seluruh dan akar-akarnya. Presiden Jokowi memilih keyakinan yang sama bahwa pergerakan yang kita ingin bangun adalah pergerakan menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidakmerdekaan, serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100%. Itulah makna yang paling berdasar dari revolusi mental. Ayo kerja sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi mental yang juga dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya. Revolusi mental itu bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengingat para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral maupun konstitusional untuk kerja jujur tanpa pamrih. Tamu undangan peserta upacara yang berbahagia, bangsa Indonesia adalah bangsa pekerja keras. Untuk itu marilah kita berkomitmen untuk bekerja jujur, bekerja keras, dan bekerja ikhlas, serta bekerja tuntas, jangan setengah-setengah. Itulah semua harus masuk dan meresap di otak kita, di hati kita, di jantung kita, di tulang, daging, saraf, dan roh kita, bukan cuma mulut atau di bibir saja. Marilah dengan semangat proklamasi kita bersama kerja mengisi kemerdekaan dengan semangat yang membara, dengan tetap menjaga kedamaian, rukun, guyup, dan berayan untuk mewujudkan Banyumas yang lebih baik, karena memang lebih baik Banyumas, dan sesungguhnya Banyumas lebih baik. Banyumas, better Banyumas. Ayo kerja, dirgahayu Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa atimu sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah yang Maha Pencipta alam semesta ini, Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkaulah pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik, berdemokrasi, dan kemudahan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, agar tercipta bangsa yang bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu,
Hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun barakul ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pejuang-pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.